Halo guys, selamat pagi. Ketemu dengan saya, Bu Magda, dalam pertemuan MPLS. Dalam sesi kali ini, kita akan melihat bagaimana pembinaan mental agama di sekolah. Pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah yang lebih dewasa. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral, dengan kata lain, pendidikan karakter, untuk mengajak anak, membantu anak, untuk mengembangkan kepribadian mereka ke arah yang lebih baik, menjadi anak yang tahu sopan santun, yang tahu untuk disiplin, yang tahu untuk bekerja keras, belajar dengan baik, bertanggung jawab, dan punya rasa percaya diri yang kuat. Pendidikan moral yang paling baik terdapat dalam agama. Mengapa? Karena di dalam agama, nilai-nilai moral dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar. Orang yang menghayati agamanya dapat kita lihat dalam kehidupannya sehari-hari akan muncul bagaimana orang tersebut atau anak tersebut bisa membangun persatuan dengan orang lain. Kalau dia ada suasana, mungkin di rumah akan lebih tenang, damai. Mau bergotong royong, suka membantu satu dengan yang lain, dan bergaul tanpa membedakan warna kulit atau status agama atau mungkin status ekonomi dan lain sebagainya. Orang yang menghayati agamanya dengan baik akan melihat dan merasa bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya itu adalah saudaranya sendiri. Pendidikan keagamaan harus diyakini dan dipupuk, ditanamkan sejak dini, sehingga nilai-nilai keagamaan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai anak tersebut dewasa. Contohnya, saya yakin teman-teman merasa, ayo yang masih ingat, di rumah pasti dari kecil mama kita mengajak kita untuk selalu berdoa. Berdoa sebelum makan, contohnya. Berdoa sebelum belajar atau berdoa sebelum bepergian. Di tengah masyarakat, kita melihat seringnya bahwa usia remaja itu ditandai dengan gejolak kejiwaan yang kita lihat. Pemikiran, emosi, dan kesadaran sosialnya masih kurang peka. Masih belum muncul. Emosinya masih sering labil. Dan kecenderungan mereka adalah sering berpikir bahwa agama itu bosan. Mulai muncul kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan. Buat apa berdoa? Buat apa kita beribadat? Toh juga lebih enak main game. Kekritisan yang dimaksud adalah muncul kejenuhan atau kebosanan terhadap kegiatan keagamaan. Hal ini disebabkan oleh minimnya motivasi mendalami agama secara mendalam, secara intens, secara lebih baik, lebih teratur, lebih sungguh-sungguh.
Usia remaja lebih banyak menggunakan waktu mereka untuk menonton, baik itu televisi atau main game, dan jalan-jalan ke mall. Pacaran, ya udah ada yang senyum, ada yang pacaran ya, dan juga ngechat. Anak remaja kalau duduk bersama temannya, sering kali kita lihat semuanya pegang gamer. Mereka duduk bersama, tapi tidak pernah menoleh satu dengan yang lain. Mata mereka tertuju hanya ke game tersebut. Ketika orang tua memanggil saja, menyuruh makan atau mandi, anak tersebut akan sering lebih cepat menjawab, "Iya mama, sebentar lagi, ini gamenya asik, tanggung mama, sabar." Dan yang senyum-senyum mungkin merasa ya. Nah, kalau ini yang terjadi di usia remaja saat ini, di kalangan masyarakat, khususnya di usia remaja, apa menjadi solusinya? Permasalahan ini bagaimana bisa dihilangkan? Bagaimana bisa diatasi? Jawabannya, agama bukan hanya sekedar memiliki agama. Bukan hanya sekedar aku punya agama. Agamaku Katolik, agamamu Kristen, agamamu Islam ya. Bukan masalah aku memiliki agama. Bukan. Agama sebagai suatu kebutuhan dalam hidup yang dapat mengatur seluruh kehidupan seseorang. Ibadat merupakan perwujudan sikap penghayatan iman yang sama pentingnya atau lebih penting dari main game, jalan-jalan, atau hura-hura, atau pacaran, dan lain sebagainya. Penghayatan agama atau iman tersebut kita bisa wujudkan dengan mengajak papa mama atau adik, kakak untuk berdoa bersama dalam doa keluarga. Itu kalau di rumah. Kalau di sekolah, ketika gurunya ngomong, kita diam mendengarkan. Atau ketika teman kita berbicara, kita mendengarkan. Dan sebaliknya, ketika kita berdiskusi bersama teman, kita saling mendengarkan, saling menghargai. Dan tadi, ini adalah muncul dari kesadaran kita sendiri tanpa ada unsur paksaan dari orang lain. Merasa bahwa agama itu adalah kebutuhan saya untuk mengatur seluruh kehidupan saya. Ada saatnya saya main, ada saatnya saya untuk beribadah. Yang mungkin dan yakin dan saya percaya lebih membuat kita bahagia, tenang daripada main game. Mungkin kita bisa ingat pengalaman kita bagaimana orang tua kita dari kecil menanamkan nilai-nilai moral tersebut melalui agama dengan membawa kita untuk dibaptis. Setelah besar usianya sudah mulai bertambah dan pemikirannya, pemahaman tentang agama itu semakin bertumbuh, kita diingatkan untuk menerima sakramen Ekaristi atau sakramen menerima komuni pertama. Setelah itu kita diajak lagi karena semakin percaya merasakan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu mencintai kita lewat kedua orang tua kita. Kita memberanikan diri tanpa ada paksaan dari luar untuk menerima sakramen penguatan. Sakramen Krisma. Kesimpulannya, pendidikan agama bukan berbicara apa yang haram atau tidak haram, atau tentang teori-teori saja, melainkan keyakinan pada kebutuhan yang dapat dipahami, dapat dirasakan, dan dipertanggungjawabkan.
Pendidikan agama bukan hanya sekedar tahu, tetapi lebih pada bagaimana penghayatan atau penerapannya dalam hidup sehari-hari. Saya beragama, saya bisa merasakan pengalaman saya dicintai, dikasihi oleh Tuhan, diampuni, didengarkan oleh Tuhan. Saya merasa lebih gembira ketika saya bisa bersama-sama, berdoa bersama, bermain bersama, bercerita bersama dengan teman-teman saya, dengan kedua orang tua saya, dan dimanapun saya berada. Penghayatan agama itu juga kita lihat bagaimana saya bertingkah laku jujur. Jujur itu hebat. Dan juga bisa kita terapkan dengan bagaimana saya mencintai lingkungan. Khususnya lingkungan kita yang saat ini sudah rusak. Bagaimana saya peduli terhadap kebersihan lingkungan. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Dan ini kita bisa wujudkan melalui doa-doa kita sehari-hari. Semoga kita semakin giat dan rajin untuk meningkatkan kehidupan keagamaan kita dimanapun kita berada. Terima kasih. Gracias. Merci. Arigato. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita selanjutnya. Selamat siang.